Saya sampaikan ke anak saya yang bertiga, anak-anakku, bapakmu ini sudah terkena positif COVID-19. Ini kali terakhir kalau Tuhan berkehendak lain. Masya Allah, sempat terucap itu saya sama keluarga. ucapkan kepada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam prosesi kehidupan, terkadang kepahitan itu tidak bisa terelakkan. Namun, bila mengalaminya, kepahitan itu merupakan jembatan menuju manisnya kehidupan. Inilah channel Kopi Pahit Hidayat. Saya sudah didampingi oleh tokoh masyarakat Sumatera Barat, politisi ulung, politisi senior, Haji Afrizal SHMH. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Afrizal telah berkenan hadir di channel Kopi Hidayat ini. Pak Afrizal, beberapa waktu lalu barusan keluar dari ruang isolasi COVID-19, tepatnya di Rumah Sakit Semen Padang. Beliau setelah dilakukan tes PCR terkonfirmasi positif. Kita ingin gali, apakah sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, apakah harus dihindari, dicurigai, dimusuhi? Lantas bagaimana perasaannya ketika mengalami atau diidentifikasi terkonfirmasi positif? Pak Afrizal, Ya. Kenapa sampai bisa terkonfirmasi positif ini? Baik, terima kasih Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, terutama sekali yang menonton siaran Kopi Pahit Pak Hidayat ini. Kopinya memang pahit, tapi rasanya manis ini. Rasanya manis. Awalnya pahit ya, Awalnya pahit, tapi di ujungnya segar lah mudah-mudahan. Endingnya manis sekali ini. Jadi pertama saya itu ke Jakarta. Saya ke Jakarta ada tugas-tugas kantor. Setelah itu di Jakarta itu ada 3 kali agenda besar yang saya hadapi. Pertama itu tugas partai, tugas DPRD. Setelah itu sekaligus juga tugas partai dan sekaligus juga ada Mubes LPM se-Indonesia. Saya berkumpul dengan kawan-kawan seluruh Indonesia di 34 provinsi. Setelah itu saya lanjut ke Pekanbaru. Di Pekanbaru memimpin rombongan Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan semacam studi tiru ya di Provinsi Riau. Pulang hari Kamis, tapi hari Rabunya sempat kontak dengan beberapa kawan-kawan yang terakhir saya tahu dia positif ya. Setelah itu hari Kamis saya ke Padang. Oh, akhirnya kontak ketika itu terakhir baru tahu dia positif? Ya, terakhir baru tahu dia positif ya. Setelah itu saya kembali dari Pekanbaru itu hari Kamis 3 minggu yang silam ya, ke Padang dari Pekanbaru. Setelah itu swabnya hari Jumat. Swab di DPRD Sumatera Barat itu hari Jumat. Tapi hasilnya yang saya pribadi tidak pernah terima ya. Saya curiga, saya desak pimpinan DPRD untuk melakukan swab lagi. Kalau tidak mau maka saya akan harus swab mandiri. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin tahu bagaimana riwayat saya, karena saya memang ada penyakit bawaan. Saya diabetes sudah hampir 14 tahun. Setelah itu ada mah. Setelah itu kena desakan saya cukup deras kepada pimpinan. Hari Selasa itu kita diswab ulang lagi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hari Kamis keluar, saya ditelepon oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kota Padang, setelah itu Kepala Puskesmas Padang Timur. Setelah itu juga juru bicara gugus tugas COVID Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan saya terkonfirmasi positif COVID-19. Oh, hari Kamis. Bagaimana perasaan ketika itu? Begitu ditelepon itu rasanya bumi ini berputarnya berhenti ya. Nah, karena saya selalu lihat di televisi setiap orang yang kena COVID-19 itu
ujung-ujungnya adalah kuburan. Setelah itu berangkat setelah itu tidak pernah lagi ketemu dengan keluarga, dan itulah perpisahan terakhir dengan keluarga. Itu yang terpikir hari itu. Itu yang terpikirkan. Itu yang terpikir, sehingga saya sempat kumpulkan anak 3 orang, istri saya. Setelah itu saya informasikan kepada mereka, suami ibu ini terkonfirmasi positif. Saya sampaikan ke anak saya yang bertiga, anak-anakku, bapakmu ini sudah terkena positif COVID-19. Ini kali terakhir kalau Tuhan berkehendak lain. Masya Allah, sempat terucap itu saya sama keluarga. ucapkan kepada keluarga, kita ikhlas-ikhlas saja. Kalau ini hari terakhir, maka inilah pertemuan kita terakhir. Tapi kalian, saya pesankan, tolong patuhi apa yang diinformasikan dan diperintahkan oleh mamamu. Setelah itu tolong beri maaf bapak kamu ini kalau dalam memimpin rumah tangga ada hal-hal yang mengganggu perasaan kalian. Karena bapakmu ini walaupun sudah tua tapi tetap masih ada kekurangan-kekurangan. Karena saya katakan itu, jangan-jangan kalau Tuhan berkata lain. Itu Tuhan dari hati yang paling dalam terungkap. Dari hati yang paling dalam ya. Karena saya bayangkan sewaktu terkonfirmasi positif itu dunia rasa berhenti, karena yang kita lihat di televisi itu tetap yang berita menakutkan saja yang ditampilkan. Balan terhadap positifnya enggak. Yang ditakutkan itu yang meninggal itu pakai protokol kesehatan. Setelah itu enggak boleh ketemu sama keluarga. Setelah itu APD lengkap. Setelah itu saya telepon lagi kepala dinas, tolong jemput saya dengan ambulan. Tapi dengan catatan tolong orang yang berpakaian APD jangan turun. Saya tinggal di komplek. Kalau nanti turun, heboh komplek itu minta ampun. Apalagi saya termasuk tokoh masyarakat yang disegani juga di tempat saya tinggal. Ada kecemasan supaya respon sosial tidak begitulah kaget ya. Tapi bagaimana reaksi dari istri, dari anak-anak mungkin Pak? Setelah itu, hari itu istri saya itu menangis, tidak keluar air mata, tapi perasaan saya paham, air matanya jatuh ke dalam melihat suami. Tambatan hatinya dibawa hari itu ke rumah sakit. Setelah tidak ketemu kecuali kalau melalui video call melalui HP ya. Saya dijemput sekitar jam 10.15 oleh ambulan. Setelah itu saya tunggu di depan rumah. Saya bawa koper 2 isinya pakaian dan lain sebagainya. Setelah itu saya naik ambulan. Sopir 1 tambah perawat 1 atau bidan, saya juga tidak tahu. Tapi mereka berpakaian lengkap tapi tidak turun. Pintu terbuka, saya naik. Setelah itu saya dada dengan keluarga, juga kepada beberapa tetangga. Saya kontak lagi gugus tugas agar rumah saya itu disemprot disinfektan. Setelah itu tolong bantu keluarga saya di rumah itu, istri 1 tambah anak 3, 4 ditambah pekerja, karena rumah saya lagi direnovasi ada 5 sehingga 9 orang. 9 orang itu diswab. Nah setelah itu sebelum saya dinyatakan negatif 2 Minha itu saya sempat ke kampung istri saya di Sejunjung. Saya kontak dengan 30 orang lebih kurang. 30 orang di sana. Saya juga kontak lagi ke Sejunjung agar semua orang itu diswab. Saya telepon kepala dinas Sejunjung, Kabupaten Sejunjung, tolong diswab seluruh keluarga saya yang dari Sejunjung. Saya tidak ingin ini menjadi penyebab klaster berikutnya terhadap pandemi COVID-19 di Sejunjung. Artinya walaupun sedang positif masih berpikir lingkungan, masih berpikir masyarakat dan keluarga. Betul, kita ingin memutus mata rantai ini. Kita ingin memutus mata rantai ini. Kita tidak ingin masyarakat yang lain terpapar gara-gara saya terkena COVID-19. Alhamdulillah setelah dilakukan swab, ternyata apa yang saya khawatirkan itu tidak muncul ya. Istri, anak, dan pekerja saya di rumah itu semuanya negatif. Artinya apa yang saya takutkan di rumah sakit itu tidak menjadi kenyataan. Pak Aprizal, ya. Baik, sebelum kita masuk ke sana, kira-kira apa gejala secara fisik atau mental yang dirasakan? Lebih dominan beban mentalnya atau fisiknya? Beban mental. Kalau fisik saya tidak rasakan apa-apa. Gejala-gejala yang dominan karena saya itu mah dan gula. Yang saya rasakan itu perut saya itu agak mual sedikit ya. Tapi yang paling berat itulah mental. Paling berat itu mental, karena kita selalu mungkin kena pikiran, emosi kali ya. Karena kita disuguhi berita yang negatifnya sangat luar biasa ya. Negatifnya sangat luar biasa. Nah tentu hari ini kita minta kepada pemerintah ataupun siaran televisi dan lain sebagainya agar berita itu berimbang ya. Berimbang.
jangan hanya korban mati saja yang ditampilkan. Ketika itu Pak Aprizal, ada nggak rasa bersalah dalam diri atau rasa cemas akan menyebarkan kepada keluarga dan masyarakat? Sangat. Saya malah merasa berdosa sempat pulang kampung. Merasa berdosa pulang kampung, jangan gara-gara saya maka keluarga di Sijunjung itu seluruhnya kena COVID-19. Itu yang terasa, yang terbayang oleh saya. Makanya saya mati-matian minta kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Sijunjung agar seluruh keluarga istri saya yang ada di Sijunjung itu diswab semua. Mereka swab di Muaro Sijunjung lebih kurang hampir 30, ada 20-an lah, ada 20-an. Padahal ketika terkonfirmasi awal dari terpapar dari orang yang positif itu tidak diduga saja. Misalnya kita ada 5 orang, 3 orang, kita nggak tahu nih siapa yang memapar kita begitu. Ya, ketika itu Pak Aprizal saya lihat kan sangat sangat hati-hati ya, pakai masker, pakai hand sanitizer malahan, kena juga kan. Ya, jadi memang kurang agak berani juga virus sama Pak Aprizalnya. Pak Idat pernah sampaikan kembali, kita itu sebetulnya melawan hantu ya. Melawan hantu ya. Kita itu melawan hantu. Jelas serangan dari mana datangnya kan? Entah siapa dia, entah di mana dia berada, kita tidak jelas dia. Kalau jelas berwujud fisik dia kita paham lah itu kan. Tapi ini karena tidak berwujud, makanya terpapar juga kita jadi. Padahal awalnya itu saya katakan kepada kawan-kawan saya tidak pernah takut dengan COVID ini. Ternyata saya juga yang kena jadi. Kalau disebut dia ancamannya seperti hantu, tentu kewaspadaan. Ya. Dalam bentuk apa yang mungkin perlu diwaspadai ya? Jadi pertama di rumah sakit itu saya kebetulan kenal baik dengan Direktur SPA Pak Farhan, Dr. Farhan ahli THT ini. Dia informasikan pertama ketua ada 3 yang mesti dijaga di samping makanan bergizi. Pertama itu jaga jarak, seperti ini berjaga jarak. Setelah itu rajin cuci tangan dengan sabun, kalau tidak semprotkan di hand sanitizer. Setelah itu masker. Masker ini pakai harus menutupi hidung. Kenapa Pak Dokter saya tanyakan? Karena droplet itu menyemburnya kalau kita berbicara itu bisa 1 sampai 1,5 meter. Setelah itu pasti lawan bicara kita itu bernapas. Nah, bernapas itu bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Nah, itulah penyebaran droplet airborne yang dikatakan orang itu yang bisa hinggap kepada lawan bicara kita. Makanya kalau kita ingin nyaman melindungi diri kita dan melindungi teman kita, maka masker harus menutupi hidung. Informasinya sampai 80% efektif untuk mungkin lebih ya. Pengalaman teman kita Kepala Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Barat Pak Yusmeri, dia positif tapi sudah negatif hari ini, sudah masuk kantor lagi. Sopirnya ternyata negatif dia. Jadi poinnya adalah walaupun ini anak tentara ini kan tidak takut virusnya begitu kan, kena juga begitu. Pak Aprizal, ada juga fenomena di masyarakat mengenai virus corona ini tidak usah dipedulikan, tidak mematikan, ya biasa-biasa saja. Masih ada yang tidak pakai masker, tidak pakai jaga jarak. Gimana? Saya sebetulnya virus ini sangat menakutkan ya, sangat menakutkan begini. Hari ini sudah lebih 100 para medis dokter yang meninggal disebabkan oleh corona, walaupun sebetulnya kalau dari sisi agama janji dengan Allah itu sudah sampai dia. Tapi penyebabnya adalah virus corona ini. Nah, kepada masyarakat interaksi kita boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tiga tadi itu di samping makanan bergizi, istirahat yang cukup, setelah itu olahraga, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Nah, karena virus ini menyerang itu melalui tenggorokan, lewat mata dan lewat hidung. Setelah itu dia akan mampir di tenggorokan dan hidung, dia bertahan 4-5 jam di sana. Kalau cepat kita antisipasi, maka dia akan mati dia. Kalau tidak, maka dia akan masuk kepada paru-paru. Begitu sampai di paru-paru, ini yang bikin kebanyakan ya. 4% di dunia meninggal itu akibat virus itu sudah bersarang di paru-paru. Ini poin yang menarik ketika dia abai. Ada kasus ya sahabat kita ya, salah seorang anggota DPRD yang barusan meninggalkan kita. Ternyata memang mengidentifikasi dalam diri itu yang telat, sehingganya penanganannya telat, sehingganya ketika dia sudah parah, risikonya tinggi, berat, sehingganya lamban untuk ditangani dan akhirnya berpulang ke rahmatullah begitu ya. Artinya apa? Ternyata ancaman virus ini serius sesungguhnya. Sangat serius.
Bayangkan saja data dari gugus tugas COVID-19 Pemprov per Rabu 9 September sudah tercatat 3.000 lebih terkonfirmasi positif dengan positif rate 2,55%. Trennya naik loh Pak Brizal. Ya. Tapi boleh kita cerita sedikit ketika masuk ruang isolasi itu apa aja ini kegiatannya Pak Brizal? Baik. Kabarnya makan enak, olahraga juga di ini. Beliau ada juga expose di media sosial Facebook Pak Brizal dengan confident mengabarkan kepada masyarakat Sumatera Barat, kepada konstituen atau kepada teman lah ya di laman Facebook tersebut aktivitasnya. Nggak ada kecemasan, nggak ada malu. Apa sih motivasinya itu Pak Brizal? Hari pertama, hari kedua tuh mental saya sebetulnya down ya. Mental down juga ya, walaupun juga. Anak tentara ya. Karena memang penyakit ini yang tidak kita harapkan tahu-tahu mampir dia. Penyakit ini jauh-jauh dari Cina. Ternyata saya merupakan salah satu yang dipilih ya. Salah satu dari sekian orang yang terkena dipilih, kena lah dia. Hari pertama saya diimpus. Impus makanan dan impus antibiotik. Hari kedua juga, cuman setelah itu di hari kedua sore saya pikir anak saya masih kecil-kecil, butuh uluran tangan saya, masih butuh bimbingan. Kalau saya mentalnya kena, maka inilah yang mengakibatkan saya mungkin tidak akan ketemu dengan keluarga. Saya harus kuat. Saya harus kalahkan COVID ini. Dengan semangat yang saya timbulkan itu, besoknya saya minta kepada suster agar impus saya diganti dengan impus tembak ya. Impus tembak artinya tangan saya itu dimasuki jarum, setelah itu bisa dibongkar pasang ya, bisa dibongkar pasang. Kalau mau masukkan impus tinggal dipasang, begitu impusnya selesai tinggal dicabut. Supaya saya bisa olahraga. Ingin cepat sembuh dari COVID ini, ingin cepat bisa mengalahkan COVID ini, insya Allah kalau Tuhan mengendaki. Kenapa tidak dia? Karena Tuhan memberikan peringatan kepada kita yang mampu merubah dan menyehatkan kita. Di samping memang kita berdoa, doa kawan-kawan, setelah itu adalah dari diri sendiri dia. Nah makanya hari ketiga itu jam 8 pagi saya sudah mulai berolahraga 1,5 jam. 1,5 jam jalan 1 jam, setelah itu berjemur di terik matahari itu 1/2 jam. Setiap pagi itu saya posting kepada seluruh masyarakat. Kenapa? Pertama, masyarakat konstituen kawan-kawan tidak bisa besuk saya karena penyakit ini menular. Setelah itu inilah aktivitas saya harus kabarkan kepada kawan-kawan, saya masih dalam keadaan segar bugar. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, di samping untuk keluarga ya. Setelah itu inilah siklus yang harus saya jalani. Saya informasikan kepada seluruh masyarakat, tidak perlu cemas kalau kita terkonfirmasi positif COVID-19. Apalagi malu mengurung diri. Ya, tidak perlu malu mengurung diri karena COVID ini bukan aib dia. Ini bukan zina dia, tapi penyakit yang mewabah yang kebetulan singgah sebentar ke kita. Ke saya itu singgahnya lebih kurang 9 hari lah. Jadi kan ada pikiran ikutukan. Ya, jangan berpikiran negatif, tetapi berpikiran positif saja, santai saja, supaya kepala kita itu bisa plong dia. Nah, hari demi hari saya lalui. Hari ke-6 itu saya diswab. Hari ke-6 saya diswab, keluar hasilnya hari ke-8 yang menyatakan saya negatif pertama. Langsung lagi diswab, keluar hasilnya hari ke-10 yang menyatakan saya kembali negatif 2 dan sudah boleh beraktivitas. Tapi saya ingin maksimal istirahat lagi di rumah seminggu. Itu saya ingin tambahkan juga. Ternyata di rumah sakit Semen Padang itu kita menunya sangat luar biasa. Menunya luar biasa. Pagi itu saya disuguhi kadang nasi goreng, kadang soto, kadang nasi sup. Ada juga hikmahnya ya. Makan enak rupanya. Luar biasa. Siang itu makan enak kita. Ada gulai ayam, ada goreng ikan, kadang-kadang ada dendeng balado. Malam juga begitu, sore ya. Saya rangka penguatan imun. Penguatan imun ya. Saya yang gula saya itu rata-rata 150. Di rumah sakit itu malah menjadi 120 rata-rata, 120, 130. Artinya selama di rumah sakit itu saya segarnya minta ampun ya, segar sekali ya. Gula saya teratur, berat saya itu 79, keluar 79 juga, artinya masuk seimbang, masuk 79, keluarnya 79, artinya seimbang betul, bisa terjaga dengan baik. Jadi tidak perlu cemas sebetulnya dengan COVID-19 ini, asal kita mau mematuhi protokol kesehatannya. Protokol kesehatan. Ya, setelah itu
kita gembiranya ternyata angka kematian karena COVID-19 ini jauh di bawah angka sebetulnya angka kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan angka kesembuhan. Tingkat kesembuhan lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Alhamdulillah ya. Pak Brizal, bisa kita coba rekam suasana bagaimana suasana kondisi dari tenaga kesehatan ya ketika merawat para itu teman-teman berapa orang ketika di isolasi itu? Kabarnya juga ada pejabat juga ya? Ya, hari pertama itu saya dengan salah satu asisten di Kejaksaan Tinggi, setelah itu GM PLN. Oke, kira-kira mungkin dari nakesnya gimana Pak? Kalau nakesnya sangat luar biasa, tapi yang kasihan kita mereka UMR ya. Mereka UMR setelah itu pekerjaannya sangat luar biasa berat, membersihkan ruangan tempat orang positif virus. Daya takutnya sangat menakutkan sekali. Mereka pakai APD-nya untung dibantu oleh pemerintah provinsi. Saya lihat di sana BPBD provinsi di hazmatnya itu. Setelah itu tentu kita berharap ini kepada pemerintah pusat lah ya. Kalau kepada perusahaan, saya pikir Rumah Sakit Semen Padang mungkin tidak kuat lagi dia ya. Kita minta kepada pemerintah pusat, mereka yang seperti ini juga ditambah dia. Nah, hari ini kan kabarnya pemerintah pusat sudah bantu lagi kepada mereka yang bergaji di bawah 5 juta. Nah, saya pikir nakes ini perlu menjadi perhatian utama ini. Nakes, nakes yang di rumah sakit ini, rumah sakit swasta ini perlu sekali deh. Karena kenapa? Karena tugasnya sangat mulia, menyembuhkan insya Allah berkat Tuhan Yang Maha Kuasa orang yang terkonfirmasi positif menjadi negatif. Bayangkan mereka bertaruh nyawa ini, bertaruh nyawa. Baik itu dokter, bidan, perawat ataupun cleaning service-nya di sana. Padahal kondisinya juga lebih parah dari pasien sungguhnya. Ya, mereka juga tidak bisa akses langsung ke keluarganya. Nggak bisa. Kalau saya masih bisa istirahat ya. Saya yang terkonfirmasi positif di sana masih bisa istirahat, begitu selesai olahraga dengan kemauan sendiri. Setelah itu kita sampai malam bisa istirahat. Kalau mereka enggak, mereka bersihkan ruangan. Pagi subuh sudah bersihkan ruangan. Setelah itu mereka antarkan makanan. Setelah itu mereka antarkan obat, mereka layani kita. Setelah itu ruangannya bukan hanya satu. Di tempat saya itu di lantai 5 itu ruangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ruangan. Ada 10 dengan kostum ruangan yang tidak nyaman seperti itu. Iya, dengan hanya 4 jam itu harus tukar lagi. Risiko terkonfirmasi dari pasien. Oh, luar biasa sekali. Jadi saya pikir pemerintah pusat harus pikirkan itu ya, bagaimana nasib para nakes yang dibayar UMR bisa mendapat pembiayaan tambahan dari pemerintah pusat ya. Kalau provinsi saya pikir sudah cukuplah bantuan melalui APD dan lain sebagainya. Tinggal pusat memikirkan ini. Kan APBN tersedia untuk itu. Tapi bisa bayangkan nggak misalnya ketika yang menjadi jumlah pasien itu terus mengalir ke rumah sakit, apa yang bisa dibayangkan gitu? Kenapa demikian? Karena memang para dokter mulai sudah berani teriak begitu ya. Tolong dong kurangi nih pasien yang terkonfirmasi positif dirawatnya. Karena memang tidak kuat lagi gitu. Rumah sakit kita itu tingkat dunianya terbatas, apalagi new normal hari ini. Mereka yang terkonfirmasi positif itu makin lama makin menaik tajam dia. Jakarta saja hari ini sudah mau memperlakukan PSBB lagi dia. Ketat lagi kabarnya. Ya, makin ketat ya. Nah, tentu ini kita berharap kepada masyarakat patuhi protokol kesehatan, jangan malu untuk mengatakan kita itu positif. Yang menjadi dilema di rumah sakit, banyak pasien ini yang tidak mau berterus terang dia jelas positif, tapi waktu berobat dia katakan dia negatif dia. Sehingga tingkat penularannya tentu ini makin mewabah kepada para nakes dia. Nah, kalau jelas kita positif atau kita masih belum swab, cepat swab. Sehingga jelas kita berobat itu jelas nakes ini melayani kita dengan protokol COVID atau tidak sama sekali. Jadi kebanyakan yang kena itu adalah para pasien yang tidak jujur dengan penyakitnya ini. Kalau saya katakan, kenapa saya berani posting di melalui media sosial saya itu supaya ingin memutus mata rantai itu saja dia. Setelah itu ingin agar keluarga kita jangan terkonfirmasi positif karena pula. Karena itu yang bisa kita lakukan sebelum vaksin. Sebelum vaksin itu diketemukan, maka jalan terbaik itu adalah kita informasikan. Kalau saya positif kemarin, saya informasikan kepada seluruh orang, Afrizal ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua LPM Sumatera Barat terkonfirmasi positif, tolong yang berhubungan dekat dengan saya segera swab. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, maka kalau dia positif juga, maka dia akan menularkan lagi kepada yang lain. Nah, artinya mata rantainya tidak pernah putus dia.
kita sebetulnya ingin putuskan itu. Makanya di kantor di DPRD kita ingatkan kepada Pak Sekwan, tolong ruangan saya itu disemprot setelah buka jendela, tutup pintunya. Pak Aprizal, apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian yang Bapak alami? Pertama, hikmahnya hari ini saya bersyukur kepada Allah, Tuhan itu masih sayang kepada saya, masih memberikan kesempatan untuk hidup, bertanggung jawab lagi kepada keluarga, sekaligus mendekatkan diri kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, sudah 22 hari dengan hari ini saya tanpa rokok lagi. Tanpa rokok 22 hari. Akibatnya paru-paru saya agak longgar dibandingkan 22 hari sebelumnya ya. Jadi itu hikmah yang saya peroleh. Setelah itu baju saya dan pakaian saya hari ini tidak lagi berbau tembakau ya. Berbau tembakau ya. Hikmah yang jelas dulu ya. Itu yang jelas. Merdeka dari tembakau. Ya, bebas sementara. Padahal rokok berat sebelumnya. 2 bungkus hari. Tapi hari ini insya Allah sudah 22 hari. Bisa juga menjadi contoh bagi teman-teman yang Cak Nurnas misalnya kan harus besok ini. Kita berharap kawan-kawan Pak Nurnas yang sudah di atas 60 tahun kita imbau berhenti merokok lagi. Ya, kita kasihan anak istri umur sudah tua. Disiplinlah lagi dengan kesehatan. Baik Pak Aprizal. Pak Aprizal, karena memang masih pandemi ini sebagai anggota DPRD tentu juga memiliki kewajiban moral ya. Bagaimana pandemi ini bisa seiring dengan pertama adalah pemutusan mata rantai, jumlahnya tertekan, terus juga persoalan ekonomi begitu. Gimana Pak bisa melihatnya ini kan? Ekonomi harus jalan satu sisi, sementara penanganan kesehatan, pengendalian COVID-19 tentu juga tidak bisa kita abaikan. Ya, jadi kita berharap pertama aktivitas silakan tidak ada persoalan ya, karena tanpa aktivitas saya pikir ekonomi juga runtuh deh. Namun demikian di samping aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah, kabupaten, kota dan provinsi, tentu kita berharap ada sisa-sisa anggaran ya, anggaran memperkuat UMKM ya, melalui koperasi, melalui dinas yang lain, sehingga gerakan-gerakan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat saat pandemi ini betul-betul bangkit dia, karena hari ini kita masih di bawah 0% ya. Pertumbuhan ekonomi secara nasional kita Sumatera Barat itu mungkin di bawah 1. Pertumbuhannya minus ya. Tentu kita berharap ini tidak boleh lama-lama ya, tidak boleh lama-lama. Ekonomi ini harus bergerak, harus menggeliat, harus bertumbuh dia, dengan harapan tentu kegiatan ekonomi baik itu di APBD provinsi, kabupaten, kota, malah kita berharap APBN ya gitu. Malah artinya kehidupan sosial ekonomi masyarakat harus jalan. Tapi tetap taat protokol kesehatan. Jadi kalau orang katakan berdampingan, jangan berdampingan dengan COVID ini, tapi kita lawan COVID ini. Kalau berdampingan nanti kapan habisnya COVID ini? Kita lawan COVID ini. Cara melawannya 3 tadi. Jaga jarak, pakai masker, setelah itu sering cuci tangan. Bagi yang sudah terkena konfirmasi positif, jangan pernah takut. Saya contoh nyata mantan COVID-19 yang hari ini sudah dinyatakan 2 kali negatif. Hidup itu harus bersemangat. Hidup itu tidak boleh berhenti dia. Hidup itu harus jalan terus. Maka untuk bersemangat itu perlu berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan. Pak Aprizal, artinya kita harus mengalahkan virus corona. Nah, ini saya punya juga buku dari Kementerian Kesehatan bagaimana menghadapi COVID-19 nih. Buku panduan anti panik. Di sini disebutkan bagaimana mengalahkan virus corona. Salurkan kekhawatiranmu dan fokus pada 3 hal ini. Pertama, lindungi diri sendiri. Yang kedua, lindungi orang-orang tercinta dan lindungi komunitas begitu. Itu sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan tempoh hari. Ini adalah kebiasaan baru nih Pak Aprizal, bawa kayu putih. Ini ilmu baru atau rahasia baru lagi nih? Enggak, ini saya dikirimi beberapa nasihat oleh kawan-kawan. Kebetulan ada beberapa dokter ya yang kirim kepada saya. Minyak kayu putih. Saya tidak sebutkan mereknya apa, tapi yang jelas minyak kayu putih. Bagi saya sangat membantu. Saya oleskan di masker. Setelah itu saya teteskan 1-2 tetes ke dalam kopi panas ya, kopi hangat, teh hangat dan kopi hangat. Terasa hari pertama 2 dan 3 itu lapang sekali dia. Kerongkongan ya. Dada saya itu mulai terasa agak plong dia. Karena memang hasil ronsen saya paru-paru saya itu ada bintik ya. Saya sampaikan saja karena saya perokok berat ya. Saya perokok berat. Ada bintik, saya tanyakan kepada dokter, ini bintik ini apa nih Pak Dokter? Bapak ada bintik
karena Bapak perokok beratnya sangat luar biasa. Jadi 3 tetes ke minuman hangat, langsung diminum. Reaksinya tenggorokan longgar, pernapasan longgar sekali dia. Setelah itu saya barutkan ke dada. Bisa seperti dicoba juga ya. Dicoba juga. Saya ini mudah, sederhana. Dan gampang prakteknya. Ya setelah itu tidak mahal deh. Tidak mahal. Setelah itu minyak kayu putih ini apapun jenisnya tidak ada persoalan. Yang penting bisa dipraktekkan Pak Abrizal. Gimana cara ini? Nah, dibuka, ditutup di 2 tetes saja. 2 tetes. Udah. Terus diaduk, terus diminum gitu ya. Tidak perlu diaduk. Dia langsung nih. Oh. Air putih bisa minum. Baik, Pak Abrizal. Kita lanjutkan ini. Ada yang menarik juga. Bagaimana cara melindungi diri? Ya, pertama itu disebutnya cuci tangan sesering mungkin dengan air dan sabun. Yang kedua, siapkan hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Termasuk juga jangan sentuh mata, mulut ataupun hidung. Terus juga beri jarak paling tidak 1 meter dengan siapapun yang batuk atau bersin. Nah, terus juga beri salam tanpa perlu bersentuhan. Ya, seperti inilah. Ya, terus juga bagaimana melindungi orang-orang tercinta? Juga di pandu di sini katanya jangan batuk atau bersin langsung ke tangan. Mungkin bersin gini ya. Terus jangan berpergian atau mengunjungi tempat ramai ketika kamu sedang tidak fit atau sakit. Terus juga kembali gunakan masker ketika kamu sakit atau ketika kamu merawat seseorang yang bergejala. Nah, ini termasuk juga komunitas juga diminta memakai masker. Ini masker yang juga jaga jarak dan tata batuk dan bersin ya Pak Abrizal. Baik Pak Abrizal, mudah-mudahan tentu kita berharap dan berdoa Corona ini segera enyah di bumi Nusantara, di dunia ini, terutama di Sumatera Barat kita. Ngomong-ngomong nih Pak Abrizal, dari catatan Kopi Pahit Hidayat, Pak Haji Abrizal ini merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Kota Padang ya. Kota Padang. 2 prode, 3 prode Kota Padang. 3 prode. 3 prode dan sekarang prode kedua sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Golkar. Beliau sekarang Wakil Ketua Komisi 3, juga di organisasi masyarakat Ketua LPM ya Sumatera Barat. 3 periode 15 tahun ditambah 10 tahun 25 tahun, udah lama sekali menjadi wakil rakyat begitu kan. Ini serta-merta dia dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Ada nggak proses kehidupan Pak Abrizal itu yang membuat menggambleng kehidupan Abrizal itu bekerja keras, bisa dipercaya oleh masyarakat, meningkatkan kualitas dan integritas. Terakhir juga menyelesaikan studi magister hukum, hukum tata negara. Udah tua masih kuliah begitu. Nah ini kan menarik nih, udah masih sekolah, udah tua masih sekolah. Kira-kira masa lalunya ini berkat gamblengan orang ayah, orang tua atau gimana nih Pak Abrizal? Baik, terima kasih Pak Dayat. Saya anak tentara ya. Orang tua saya itu seorang militer, pangkat terakhir itu mayor TNI AD ya. Beliau sangat keras disiplinnya sehingga menyebabkan saya tidak berani untuk menjadi tentara ya. Karena kehidupan tentara itu disiplinnya sangat luar biasa, sementara saya tempoh hari itu nakalnya minta ampun ya. Anak kolong ya. Anak tentara nakal kelihatan. Nakalnya minta ampun, kerja saya itu kelahi terus. Setelah itu saya sekolah di STM, begitu tamat STM itu saya diterima di UI. Di UI 80-81 karena faktor X tidak jadi kuliah. Tidak jadi kuliah. Faktor X ini apa nih? Faktor keluarga ya, faktor keluarga. Saya teknik pertambangan ya, terima di sana. Rata-rata waktu itu 7 lebih STTB saya masuk peringkat nomor 5 se-Sumatera Barat khusus untuk STM ya, atau sekolah kejuruan ya. Masuk cerdas juga ya? Saya pelajar teladan. Saya pelajar teladan tahun 79 ya, 7980. Setelah itu karena frustasi tidak bisa kuliah, saya itu lari ke tengah hutan ya, bekerja membuat sambungan listrik dengan salah satu perusahaan lokal kita di Sumatera Barat. Sampai 86 itu saya kembali ke Kota Padang, kuliah di Universitas Terbuka, di UT. Masih berpikir untuk kuliah? Kuliah di UT tapi tidak tamat. Saya ambil jurusan ekonomi, studi pembangunan. Semester 5 saya berhenti. Setelah itu saya kerja lagi, bekerja dengan perusahaan lain. Terakhir itu saya punya perusahaan sendiri.
Cuman waktu itu saya punya uang hanya untuk kehidupan saya pribadi ya. Tidak bisa, saya tidak mau tidak melihat kehidupan sosial yang lain, tetapi dapat untung saya makan sendiri, dapat untung saya belanjakan sendiri. Tapi sudah mandiri kan? Sudah mandiri lagi sama keluarga pun orang tua. Enggak lagi. Cuman ada satu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya tempoh hari. Saya punya uang, kok kehidupan sosial saya itu tipis sekali ya. Tipis sekali. Saya anggap orang itu enggak ada apa-apanya ya. Saya yang paling hebat, saya yang paling jago. Setelah itu kehidupan sosial saya tidak peduli sama sekali. Akhirnya saya aktif di organisasi. Saya masuk ke organisasi di mana orang tua saya menjadi karena orang tua saya itu di samping tentara adalah veteran. Saya masuk Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga, alhamdulillah di sana saya menjadi ketua 12 tahun. 12 tahun di sanalah saya tahu kehidupan sosial. Ternyata kita itu hidup tidak bisa sendiri ya. Harus bersama-sama. Saya jadi direktur perusahaan, tetapi saya tidak mau peduli dengan lingkungan. Jadi untuk mengasah sensitivitas sosial di organisasi sosial. Di organisasi sosial. Setelah itu saya terpilih menjadi sekretaris SAMPI. Setelah itu saya terpilih menjadi pengurus. Waktu di Orde Baru itu menjadi pengurus Golkar sangat susah sekali. Saya terpilih menjadi pengurus Golkar di Kota Padang. Sebelumnya merangkak dari ketua kelurahan, setelah itu pengurus di kecamatan, setelah itu baru merangkak. Jadi bukan kader karbitan juga ya, langsung menjadi pengurus inti. Sudah dipupuk mulai dari bawah. Mulai dari kelurahan, kecamatan, dan di kota, dan hari ini di provinsi. Setelah itu 92 sebetulnya saya sudah calon anggota DPRD, tapi saya tidak peduli itu. Apa ini DPRD? Saya sendiri tidak ngerti itu DPRD. Setelah itu 97 saya dipanggil oleh Pak Dandim. Anda harus isi ini. Apa ini Pak Dandim? Saya bilang ini formulir untuk menjadi anggota DPRD. DPRD itu apa itu Pak Dandim? DPRD ini lembaga membuat anggaran pembangunan di daerah. Setelah itu bisa berkomunikasi langsung dengan kepala daerah. Saya pikir yang lain saja Pak Dandim. Tapi waktu itu sempat nolak juga jadi sempat nolak ya, karena saya direktur perusahaan. Saya punya gaji jutaan. Udah pernah kaya raya juga sudah. Waktu itu saya jadi anggota DPRD 97 itu dapat honor 375.000 sebulan. Oh, pernah sok juga? 375.000 sebulan, sementara saya menjadi direktur itu gaji saya itu 3,5 juta. Jadi artinya 10 kali lipat. 10 kali lipat gaji saya menjadi direktur perusahaan dibandingkan jadi anggota DPRD Kota Padang 97. Saya bilang sama Pak Dandim, kalau begini saya berhenti aja Pak Dandim. Nggak kuat negara bayar saya ini. Kenapa ini? Kok negara ini kata bahasa Padangnya pancike ke anggota DPRD. Padahal yang kita bikin itu APBD sebelum. APBD-nya sekian ratus miliar, kok gaji saya cuma 375.000. Ini kan aturan main ini gitu ya. Aturan main undang-undang yang bikin. Akhirnya saya pikir-pikir sudah terlampau basah, mandi aja langsung saya bilang. Tapi akhirnya saya kalah lagi karena saya sombong. Saya jujur saja sombong saya. 97, 99 itu sombong minta ampun ya, kita penjabat daerah lah, anggota DPRD pakai lambang di sini, kepala dinas bisa kita atur, camat bisa kita atur dan lain sebagainya, mengakibatkan saya sombong. Ternyata Tuhan benci kepada orang sombong. Berarti sadar dengan kelemahan itu ya? 99 pemilu saya kalah. Saya merenung apa sih yang kekurangan, ternyata sombong tadi. Akhirnya 2004 saya maju lagi, menang lagi sampai hari ini 4 kali berturut-turut setelah diawali tahun 97. Artinya ternyata sifat sombong itu tidak boleh. Tuhan marah kepada orang sombong deh. Yang penting bagi saya anggota DPRD itu bekerja saja untuk masyarakat. Setelah itu jangan tanya apa yang sudah kita berikan kepada sebelum masyarakat. Menjadi pengusaha itu pernah juga masa-masa sulit, apapun juga pekerjaan harus dilakoni, jadi petani, saya jadi kuli ya. Jadi kuli, tukang gali pipa, tukang pacul pipa tanah di pinggir jalan. Setelah itu tukang pasang batako di jalan dekat berarti dilakoni juga ya? Saya lakoni. Setelah itu begitu kalah saya pernah menjadi tukang jual kopi seperti ini, jual mirbus, jual rokok dan lain sebagainya. Jadi kehidupan itu sudah kita lalui, malah pernah menjadi loper koran. Loper koran pernah kita lalui. Yang penting halal. Setelah itu kita tidak merugikan orang. Karena kalau kita bersandar kepada orang tua, mayor, saya pikir yang mayor itu kan orang tua.
Apa yang membuat termotivasi Pak Afrizal? Ya, apapun juga pekerjaan dari membuat galian pipa ya, sampai jual kopi ketengan kaki lima seperti itu. Kepikiran nggak menjadi pejabat seperti ini sekarang begitu kan? Apa tuh yang ingin berubah dalam dirinya karena memang persoalan disiplin, kemandirian yang diajarkan oleh orang tua? Enggak, saya pernah dihina ya. Saya pernah dihina oleh lingkungan tempat saya tinggal tempat Saya pernah dihina, saya ini nakal. Katanya saya ini tidak akan pernah sukses ya. Setelah itu bapak pun memotivasi saya, angkoko karabiampo. Karabiampo. Artinya tidak mungkin untuk sukses lagi. Saya lawan orang tua saya waktu itu saya katakan, Pak, suatu saat bapak pasti akan bangga melihat anak bapak ini. Yakinlah itu sebelum. Ternyata betul 97 itu saya terpilih jadi anggota DPRD walaupun dengan nomor urut. Apa sih rahasianya Pak Bisa? Kuncinya kerja keras dan disiplin. Kerja keras dan disiplin. Tidak ada sukses itu tanpa melalui kegagalan. Kecuali orang tua kita itu memang kalau ibarat Indonesia, Bu Mega dan sebagainya itu lain masalah lah itu kan. Kalau kita masyarakat bedar ya, seperti kita ini, kerja keras, disiplin, pantang menyerah dan tidak gengsi. Saya pikir itu kunci sukses kita. Jadi tidak perlu kaya sebetulnya. Saya memang anak seorang mayor purnawirawan, kami beradik kakak 14 orang, hari ini hidup 10. Rasanya untuk ukuran mayor pas-pasan lah hidupnya. Pas-pasan hidupnya itu juga ya. Tapi saya harus buktikan kalau orang tua saya itu mayor, minimal pangkat saya itu letnan kolonel. Baik, apa nih yang paling mengenakan ketika menjadi anggota DPRD, yang memuaskan dan yang tidak mengenakan Pak Bisa? Yang paling mengenakan itu yang sangat memuaskan itu apabila kita mampu menyebati mereka sekaligus mewujudkan keinginan masyarakat itu menjadi kebijakan publik dalam bentuk pembangunan. Ambil contoh, menyalurkan aspirasi masyarakat itu konkret, itu kepuasan luar biasa. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Saya pernah jadi direktur perusahaan, tidak mampu menjembatani program miliaran itu ke tengah masyarakat. Tapi begitu jadi anggota DPRD baik di kota ataupun di provinsi, kita mampu menjembatani itu menjadi kebijakan pembangunan DPBD dan jumlahnya miliaran. Nah, kalau menjadi direktur kita punya uang banyak tapi bukan untuk masyarakat, tapi untuk pribadi kita. Betul, saya kutip itu, saya masih teringat mantan gubernur California, Mr. Arn bacanya kan. Anda boleh saja kaya raya, tapi Anda tidak bisa merasakan ketika masyarakat mengatakan kepada gubernur ini, gara-gara Anda hidup kami lebih baik. Gitu. Itu juga Pak. Ya, jadi saya prinsipnya gitu. Waktu saya jadi direktur dengan gaji jutaan, puluhan juta, saya tidak mampu menjembatani aspirasi masyarakat. Tapi begitu jadi anggota DPRD, miliaran dana APBD yang bersumber dari pajak retribusi kita salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Itu tidak bisa dibeli dengan uang itu. Nikmatnya waktu kita hadir hari pertama, misalnya bikin jalan lingkungan, kita hadir hari pertama, ikut menyaksikan pengecoran dan lain sebagainya. Hari terakhir juga setelah itu kita sosialisasi ke tengah masyarakat. Itu nikmatnya. Rasanya bumi terus berguncang. Berputarnya kencang gitu. Beda dengan kopi tadi kan. Yang tidak mengenakan itu sebetulnya risiko jabatan saja. Nah, jadi kan begini Pak Bizal. Jadi begini kan memang ada terkesankan anggota DPRD ini memiliki penghasilan yang cukup mewah, kesannya wah begitu kan. Memang seperti itu ya. Gimana ya merespon konstituen atau masyarakat? Kalau soal pendapatan, saya pikir hari ini pendapatan anggota DPRD di provinsi sudah lebih dari cukup lebih dari cukup ya. Kalau kita bisa berpandai-pandai ya. Kenapa? Dibandingkan pegawai, kehidupan ekonomi kita itu sebetulnya 3 kali lipat. Permintaan presiden rame nggak? Oh, sangat luar biasa. Ini bikin kita sakit kepala nih. Gimana? Pertama dari sisi undangan kenduri itu bisa 10 sampai 12 kali seminggu. Setelah itu proposal itu dalam sebulan itu bisa 10 sampai 15 buah. 10 sampai 15 buah. Nah, berapa kita mau kasih dia? Berapa kita mau kasih dia? Tentu ini yang harus kita coba siasati ya, dengan harapan masyarakat itu kalau ndak kasadonya DG minimal di tengah-tengah. Kalau dia minta 10 minimal 2 atau 3 kita kasih lah ya. Kita kasih dengan harapan tidak semuanya harus dari kita, tapi kita uruk rembuk satu sakaki untuk
bersama-sama dengan Spiritnya masyarakat. gotong royong gitu Gotong ya. royong, ya. Karena kalau semuanya nanti kan istri juga ngamuk pula ya. Ngamuk lagi dengan kita kan. Ya, karena enggak, jujur saja, saya hari ini tidak lagi jadi pemborong ya. Semenjak tahun 2004 sampai hari ini dunia usaha bisnis itu sudah saya tinggalkan. Ya. Saya memang semata-mata nafkah keluarga itu dari pendapatan selaku anggota DPRD. Ya, itu saja. Jadi tidak nyambi-nyambi yang lain begitu kan? Nggak ada lagi. Habis. Sehingga kerja dari kedewan pun juga bisa lebih fokus. Nah, lebih fokus. Sehingga mungkin dengan begitu dapat 5 kali tapi 4 kali berturut-turut. Baik. Pak Rizal, boleh saya bertanya ini? Ini kan udah periode kedua nih kan, Pak Gubernur nih. Sumatera Barat secara umum maju nggak atau stuck atau gimana? Kalau dari laporan Bapeda, ini laporan Bapeda yang kita terima ya. Laporan Bapeda sebetulnya kita masih ada sedikit peningkatan tapi lebih banyak jalan di tempat deh. Jalan di tempat. Karena memang kita inginkan Sumatera Barat itu fokus tidak terlalu banyak lah. Nggak usah lah banyak-banyak betul kita. Seperti yang dilakukan Sumatera Selatan, dia fokus olahraga selesai dia. Sukses dia Bali, fokus kepada pariwisata selesai dia. Nah fokus kita kemana? Kan ini tidak jelas dia. Nah kita tentu berharap fokus kita itu kalau tempoh hari tahun 70-80 itu dunianya adalah pendidikan. Malaysia itu belajar ke kita dia. Saya masih ingat tahun 80-an itu mahasiswa kedokteran Malaysia itu belajarnya di UNAN. Hari ini dia sudah jadi guru besar mengajar lagi ke kita. Artinya kita kan hari-hariannya tidak fokus lagi kita. Nah kalau kita fokus kepada satu bidang, rasanya Sumatera Barat itu sampai hari ini masih diakui kok. Brand kita itu cukup menjadi standar nasional, malah internasional ya. Mulai dari Bung Hatta, Sultan Syaril dan seterusnya, Pak Muhammad Yamin dan lain-lain ya. Artinya kita industri otak cukup luar biasa di Sumatera Barat. Kenapa itu tidak kita jadikan fokus ya? Kenapa itu tidak bergerak bertumbuh? Kita sudah ingatkan ya, susahnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat kita itu tidak fokus. Dia maunya semuanya sukses. Nah, harusnya kan tidak perlu semuanya ya. Amerika itu satu-satu ada yang bernas lah ya. Yang bernas lah. Tidak perlu banyak lah. Pendidikan, pertanian atau kalau banyak seperti langkok-langkok itu kita kan bukan masak rendang ya. Kita tidak bukan ngulaikan gitu. Tapi yang kita ikon Sumatera Barat hari ini tidak jelas ya. Saya jujur saja, saya sudah jadi anggota DPRD tahun ke-6 hari ini. Tahun ke-7 karena pas tanggal 29 Agustus kemarin pas 1 tahun, hari ini sudah tahun kedua di periode kedua. Artinya tahun ke-7. Tetap kita gelisah ketika negeri ini Sumatera Barat ini lambat pembangunan. Iya lambat sekali ya. Di zaman kalau kita bandingkan dengan tahun dulu gubernur yang lain, sebetulnya kesempatan masih cukup terbuka ya. Kita Sumatera Barat itu tidak punya lahan industri keras ya. Kita yang ada itu hanya home industri. Dulu Pak Goranas sudah katakan home one product one village, artinya per wilayah itu ada produk unggulan masing-masing. Hari ini kita tidak lihat itu. Kita tidak lihat itu, walaupun itu produknya kabupaten dan kota, tapi kan gubernur harus bisa memanage kabupaten dan kota sebagai perwakilan pemerintah pusat. Nah, tentu ini kita minta lah di sisa masa jabatan fokus sajalah. Masih ada waktu untuk membenahi diri. Setelah itu tunjukkan bahwasanya dia tidak patah semangat, walaupun Februari nanti sudah meninggalkan periode keduanya ya. Tapi kan masih punya waktu kita. Intinya leader sangat menentukan. Iya, sangat menentukan. Kalau kemampuan Irwan Prino profesor. Itu Pak Rizal kan dukungnya calon gubernur Pak Rizal ya, kalau boleh kita sebut. Ya. Sampai nggak pesan itu? Saya sampaikan kepada Pak Jenderal saya ini. Ya. Pak Jenderal di Sumatera Barat itu Pak Jenderal, kalau Pak Jenderal sekedar hanya untuk mambu-yasok saya bilang, lebih rencana ya, enggak usah calon saja saya bilang. Tugas Pak Farizal itu berat sekali, bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Cara mensejahterakannya bagaimana? Kita punya dana APBD, share dengan kabupaten dan kota, bawa dana APBN ke Sumatera Barat. Itu dia. Karena kalau Pak Farizal andalkan kalau terpilih jadi gubernur memakai dana APBD provinsi, mati Pak Farizal. Tapi bagaimana dana Jakarta, setelah itu kabupaten kota kita jadikan satu membangun Sumatera Barat, setelah itu bagaimana investor itu nyaman. Dan itu seyogyanya juga menancap di pikiran dan keinginan paslon seluruh gubernur kita. 4 calon gubernur Sumatera Barat punya visi yang seperti itu dia. Jangan andalkan APBD provinsi. Kalau andalkan APBD provinsi yang hanya 7 triliun, enggak akan maju-maju Sumatera Barat. Habis energinya dia. Mari kita bangun Sumatera Barat bersama-sama. Itu jangan menyerah. Jangan menyerah.
selesai. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya. Inilah channel Kopi Pahit Hidayat, juga kerjasama dengan program Sumber 1 TV. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.